Berarti hujah Allah betul-betul apa? Al-Quran. Faman balaghal Qur'anu faqad balaghathul hujjah. Maka barang siapa yang Quran sampai kepada dia, maka sungguh hujjah telah sampai kepada dia, telah tegak terhadap dia. Nah, ini dalam perkara yang sifatnya apa? Usuluddin, pokok-pokok agama seperti apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan seterusnya yang sudah kita bahas. Walakinna asral iskali, akan tetapi pokok masalah, annakum lam tufarriqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Kalian belum paham atau tidak bisa membedakan antara qiyamul hujjah dan apa? Fahmul hujjah. Kalau bahasanya qiyamul hujjah itu namanya fahmul lisan. Kalau fahmul hujjah namanya fahmu qalbin. Ana ulangi, qiyamul hujjah fahmu lisan. Ya, tapi kalau fahmul hujjah fahmu qalbin. Kesamarkan di sana. Ya, menurut mereka dikafirkan kalau fahmul hujjah, berarti sampai ke hati, nembus, hilang semua syubhatnya. Padahal orang-orang musyrik di zaman Nabi pun penuh apa? Penuh syubhat. Ya, tapi sekedar datang Al-Quran kepada dia, ngerti bahasanya, itu sudah tegak hujjah. Kalau menurut si Irja ini harus apa? Fahmul hujjah. Makanya semua kesalahan harus ketok pintu, tanya dulu, ngerti nggak, paham nggak? Oh, saya tahu tapi nggak paham. Oh, alhamdulillah selamat ya. Ya, ya, saya juga ngerti tapi juga paham juga, saya udah paham tapi kena syubhat saya gini. Oh, alhamdulillah kamu kena syubhat, berarti nggak masalah. Jadi nggak ngerti yang namanya qiyamul apa? Hujjah dan fahmu hujjah. Nih contohnya orang musyrik datang Nabi bawain ayat. Kira-kira dia paham bahasa nggak? Paham bahasanya? Paham. Tapi apakah sampai tembus ke dalam hatinya, kemudian menjalankan apa yang diperintahkan Nabi? Tidak. Toh bersamaan itu mereka tetap dihukumi sebagai apa? Musyrik. Ya, tapi di sisi orang-orang Irja syaratnya harus fahmu hujjah. Jadi tahu saja nggak cukup. Ya, kan syarat pertama kan ilmu ya. Mafhum, ini belum cukup sampai dia harus paham. Ya, makanya kan ada yang ustadz itu udah kuar, itu adalah kafir, kata dia. Bagi siapa yang tahu, bagi siapa yang paham. Lah hancur semua nanti kaidahnya. Di awal bagus teriak-teriak kuar, di ujung bagi yang tahu dan paham. Syaratnya dua lagi cepetan. Berarti kalau dia tahu tapi nggak paham, selamat dia. Apalagi nggak tahu, nggak paham, berarti lebih apa lagi? Lebih selamat lagi, kan gitu jadinya lawazimnya. Ya ternyata benar, ya nggak boleh langsung dikafirkan, ya karena dia bodoh, karena dia ada syubhat, karena dia nggak paham dan seterusnya. Ya bisa dipahami nih. Nah jadi antara qiyamul hujjah bahasa lainnya fahmu lisan. Ya kalau fahmul hujjah namanya lainnya fahmu qalbi. Paham ya? Lah kan kita orang Indonesia Ustaz, orang Jawa kita, orang Sunda kita, nggak ngerti bahasa Arab. Berarti wajib belajar bahasa Arab? Tidak wajib. Sekedar Al-Quran datang ada terjemahannya, itu sudah fahmu lisan, itu sudah qiyamul hujjah. Ya, tapi kan nggak ada Al-Quran bahasa Jawa. Emang ya Al-Quran nggak ada bahasa Jawa? Sekarang di kampung dia ada nggak Pak Ustadz gitu ceramah pakai bahasa Jawa? Ada, insya Allah. Ya, nah dulu mondok di Gresik, Ustadz NU semuanya, ya kalau ceramah pakai bahasa Jawa, bawain ayat, nerjemahinnya kene, kanggo kono, gitu sama. Ya, apa diterjemahkan pakai bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Jawa, sudah tegak. Ya, andai kata enggak diterjemahin sama sekali, tapi qiyamul apa? Telah datang apa bulugh hujjah. Itu namanya bulughul hujjah. Ya, berarti dia tidak apa? Qiyam hujjah. Ya masuknya dia nanti mulhaq dengan ahlul fatrah. Gitu aja selesai, udah urusan. Ya, misalkan datang Al-Qur'an nih, namanya bulughul hujjah. Tapi nggak ngerti sama sekali bahasanya. Berarti belum fahmu lisan. Belum cukup memang. Ya berarti memang menunjukkan dari awal dia bukan seorang apa? Muslim.
Nah, kalau dari awal aja kan nggak ngerti sama sekali ya kan, efeknya akan beribadah dengan apa dia? Sedangkan ibadah perbuatan itu selalu didahului dengan ilmu pengetahuan, sehingga dia berpijak dari ilmu tadi untuk berbuat. Nah sekarang dia nggak tahu sama sekali, blas, ya sudah, dia dikatakan mulhaq dengan ahlul fatrah. Di dunia hukumnya kufar bil ijma, nanti dia mau kiamah terjadi silang pendapat, yang rajih diapain? Dites, diuji, begitu. Jadi ini kata Syekh Muhammad, pokok masalahnya itu antum harus pahami qiyamul hujjah dan fahmu apa? Hujjah. Ya kenapa? Ada masail tadi, efeknya kan ada zahirah, ada khafiyah. Nah, itu kalau qiyamul hujjah masalah-masalah yang sifatnya zahirah, kalau fahmul hujjah masuk ke dalam yang mana? Masail yang khafiyah, begitu. Fa inna aktsarul kuffar wal munafiqin lam yafhamu hujjatullah ma'a qiyamiha alaihim. Maka sesungguhnya kebanyakan orang kufar, orang munafik di masa dulu Nabi tidak, lihat bahasanya, lam yafhamu hujjatullah, tidak paham hujahnya Allah, bersamaan telah tegak hujah atas mereka. Lihat, kama qala ta'ala am tahsabu an aktsarahum yasma'una am yaqilun. Biar enak baca ayatnya, dilengkapi saja ayatnya. Surat apa itu? Furqan ayat berapa? 44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un am yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau wahai Muhammad mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mendengar atau memahami, maksudnya apa? Masuk sampai hati. Itu. Taunya dari mana? Lihat ayat setelahnya, inhum illa kalana. Tidaklah mereka kecuali seperti apa? Hewan ternak. Hewan ternak, misalkan sapi, kita panggil woi. Nengok nggak dia? Hush 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 gitu. Nengok nggak dia? Nggak ngerti. Tapi apakah dia ngerti? Dia manggil woi. Hah? Ngerti gak kira-kira dia? Nggak ngerti sampai ke hati, tapi cuma di lisan. Berarti dia dengar, ngerti ada suara, tapi tidak sampai apa? Ke hati. Itulah kondisi orang-orang kufar, orang munafik. Bahkan orang katakan, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Ya, itu maksud dari ayat ini. Ya, apakah kamu menyangka bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami secara apa? Hati. Tapi secara lisan mereka paham karena menggunakan bahasa mereka. Tapi tidak sampai tembus ke dalam apa? Hati. Tadi ya buktinya ayat setelahnya, inhum illa kal an'am. Coba aja ya kalau ada sapi di pinggir jalan atau manggil woi gitu dah. Nengok dia. Nah, memang gak ada ngerti. Atau burung kita gini-gini tek 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 tek. Ya. Ngerti dia, dengar. Tapi kalau kita ajak ayo burung bersahadat la ilaha illallah. Ngerti dia? Dia nggak sampai tuh. Ya, itulah kondisi orang-orang munafik, orang-orang kufar. Mereka itu tidak sampai tembus ke hati, tapi mereka paham secara lisan. Toh bersama dengan itu mereka dicap oleh Allah sebagai apa? Orang-orang kufar, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Paham ya? Jadi ada dua nih, ada fahmu lisan, ada fahmu qalbi. Ya, untuk masalah zahirah sekedar fahmu lisan itu sudah tegak hujjah. Tapi kalau dalam masalah khafiyah, ya memang harus dihilangkan subhat, dipantah subhatnya. Ya tentunya oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan. Dan tidak dituntut kita untuk menyenangkan dia, dituntut untuk sampai menjalankan apa yang kita sampaikan. Karena itu namanya hidayah taufik. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah dan taufik. Dikit lagi. Fa yatadihu min kalami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab iddatu umurin. Maka jelaslah dari ucapan Syekh Muhammad beberapa perkara. Yang pertama, idahul fahmi sahih li kalami Syekh Islam Ibnu Taimiyah fi masail qiyamil hujjah. Penjelasan pemahaman yang benar terhadap kalamnya Syekhul Islam terhadap masalah qiyamul hujjah. Jadi qiyamul hujjah ini dalam perkara usuluddin. Ya, selama dia bulughul hujjah, sampai hujjah pada Al-Qur'an dia pahami, maka itu telah qiyamul
hujjah. Yang kedua, at-tafriqu baina sifati qiyamil hujjah fi masailil khafiyah wal zahirah. Perbedaan antara sifat atau karakter qiyam hujjah pada masalah khafiyah dan zahirah. Dua hal berbeda. Ya sama, orang kalau sidang itu kan ya kalau perkaranya jelimet pasti perlu pendalaman gitu. Nggak langsung dihukumi. Kalau perkaranya sudah jelas ngapain harus didalami lagi. Ya, untuk bab menetapkan dia sebagai apa? Tersangka. Ketiga, qiyamul hujjah fil masail adh-dhahirah takunu bi bulughil Quran. Tegaknya hujjah pada masalah zahirah karakternya apa? Datang sampai kepada Al-Qur'an. Tentunya dengan ya bahasa yang dia pahami. Ketiga, keempat, al-farqu baina qiyamil hujjah wa fahmil hujjah. Perbedaan antara qiyamul hujjah dan fahmul hujjah. Perbedaan antara faham bahasa dan paham apa? Hati. Ya, wa annahu la yustaratu fahmul hujjah. Tidak dipersyaratkan fahmul hujjah atau fahmul qalb pada masalah yang sifatnya zahir. Begitu. Ya, jadi jangan dicampur aduk. Ya udah jelas perkaranya besar, ya yang bisa langit bumi ini hancur pecah ya karena ucapan kekufuran, perbuatan apa? Kesyirikan dan seterusnya, tapi malah masih harus diteliti dulu, di ini dulu. Itu beda bab. Itu kalau sudah babnya masuk persidangan, babnya nanti mungkin disidang di hadapan Allah, Allah yang Maha tahu. Tapi kita dibebani hanya ya masalah apa? Zahirah. Mufhum ya? Dan juga ingat kemarin ketika kita dibebani zahirah ya terus dilarang mengkorek-korek, tidak ada ya kontradiksi dengan talazum antara amal zahir dengan amal apa? Batin. Sekedar kita lihat ada kerusakan, berarti ada yang rusak di dalam apanya? Softwarenya gitu. Dia misalkan nyembah kuburan, sujud di kuburan, minta kepada wali-wali. Ini perbuatan rusaknya nih. Zahirnya rusak. Berarti menunjukkan ada yang rusak di mana? Di batin. Hanya saja kita nggak tahu rusaknya di mana. Apakah gara-gara takdzib, gara-gara syak, gara-gara i'rad, gara-gara apa jahal? Tapi kita sudah yakin ada yang rusak di sana. Cuma masalah hati kan kompleks, rusaknya di mana? Ya kecuali kita hadiri, kita datang, oh ternyata dia penyakit hatinya A, penyakit hatinya B. Tapi sekedar perbuatan jelek sudah dapat indikasi buat kita ada yang rusak di dalam apanya? Hati. Ya kita punya jam, wah kenapa nggak jalan ini? Kira-kira apanya nih? Terus kita tebak-tebak kayaknya baterainya dah. Pas sudah beli batu baterai baru, mati juga ya. Ya karena itu maksud dari mengorek-ngorek dalam keadaan dia tidak punya data, dia tidak punya info. Tapi tetap aja boleh kita hadirkan ya orang yang modelan seperti ini. Ya ini kan lazimnya itu apa? Rusaknya perbuatan itu maksudnya lazimnya. Ya intinya ada yang rusak di dalam hati. Ya udah tinggal kita sampaikan. Bisa jadi ada yang i'rad, dia nggak mau belajar sehingga dia terjatuh ke dalam syirikan. Ya bisa jadi dia sudah ngerti tapi dia tetap ngeyel, berarti inat. Ya bisa jadi sudah disampaikan tapi dia mendustakan, takdzib. Ya kita sampaikan saja model-model penyakit hatinya. Tapi kalau kita tentukan A, ya kita kan nggak punya data. Sampai kita gali, kita korek. Jadi tidak ada pertentangan antara menghukumi secara zahir dengan ungkapan ada talazum antara amalan hati ya dengan amalan tubuh. Sekedar amalan tubuh yang rusak, ada indikasi apa? Rusak dalam apanya? Hati. Begitu. Misalkan santri telat bangun subuh nih, itu sudah indikasi buat anak ini orang yang rusak hatinya gitu. Tapi entah di mana ya sudah ada sindir-sindir plan atau A, plan B. Kali aja kena di A, kena di B, kena di mana? Di C. Ya, tapi kalau sudah dibilangin masih gitu juga emang ada barrier kuat gitu kan. Yang bikin apa? Ya penjagaan hati dia dari hidayah. Jadi Om ya, paham nih santri. Ya, kalau paginya lemes, ya nggak ada gairah, emang ada yang sakit. Di mananya? Di hatinya. Udah itu indikasi besar. Hanya saja apa penyakitnya? Ya perlu mungkin anak samperin, misalnya, lu kenapa begini belulu? Gitu. Oh ya Ustaz, anak begadang. Ngapain lu begadang? Ya gua baca novel. Lah ngapain santri baca novel? Emang nggak ada apa, nggak ada Quran baca novel. Gua